Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kesempatan hari wabarakatuh. ini kami dari kelompok 3 mata kuliah MSI ingin mempersampaikan metodologi terkait dengan metodologi studi Al-Quran yang dosen pembimbingnya yaitu Muhammad Novi Rifai SHI MA. Kami bertiga beranggotakan Hafiz Fauzi, saya sendiri, lalu ada Afif Kufron, lalu Panjistu. Pertama, membahas tentang fungsi Al-Quran. Di sini sebagai konsekuensi, Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang mengemban misi terbesar, yaitu tentang gimana caranya menyesuaikan dan menyempurnakan dan sebagai pengganti kitab-kitab sebelumnya. Jadi lebih besar terkait fungsi dan tujuannya. Ya hingga sekarang gitu. Karena banyak sekali tantangan dengan Al-Quran ini. Pertama, selain itu juga Al-Quran berperan sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya, menangkap pesan-pesannya. Oleh karena itu, fungsi Al-Quran itu ada sebagai berikut, ada 3. Pertama itu petunjuk bagi manusia. Fungsi pertama ini, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Seperti kita ketahui, fungsi utama sebuah kitab agama dan keyakinan apapun adalah sebagai pedoman dan penuntun hidup. Begitu pula dengan Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia, bagi umat Islam. Meskipun begitu, Al-Quran menyatakan bahwa ia bukan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin, tapi Al-Quran menyatakan bahwa ia hanya menjadi petunjuk bagi kaum muslimin dan juga umat manusia secara menyeluruh. Itu yang pertama. Lalu kedua ada menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, para Rasul dan Nabinya. Sebagai kitab terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Rasionalitas di balik fungsi ini setidaknya bisa diterangkan melalui 2 alasan. Pertama, kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan dan zaman yang terbatas. Kedua, dalam pengembangan sejarah, kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan penyimpangan. Lalu ketiga, ada sumber pokok agama Islam. Sebagai kita ketahui, sumber agama Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Dan ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sunnah adalah sabda, tindakan, dan ketetapan Rasulullah Muhammad. Sedangkan ijtihad itu sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama mujtahid untuk menyimpulkan hukum agama dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 2 bentuk ijtihad yang disepakati oleh ulama, ijtihad, ijma, dan qiyas, analogi. Ulumul Quran dijelasin sama Afif. Selanjutnya, ulumul Quran. Kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran
telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil Quran, ilmu ijazil Quran, ilmu asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi bagian dari ulumul Quran. Selanjutnya, pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa berarti keterangan atau uraian. Dan secara terminologi berarti ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna mana yang dimungkinkan baginya tersusun, serta hal-hal yang melengkapinya. Metode tafsir. Tafsir secara garis besar penafsiran. Tafsir secara garis besar artinya penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode muqarin, dan metode maudhu'i. Yang pertama yaitu metode ijmali adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan terkadang menjelaskan kosakatanya saja. Contoh, dengan metode ini, mufassir tetap menempuh jalan sebagaimana metode tahlili, yaitu terikat kepada susunan-susunan yang ada dalam Mushaf Utsmani. Hanya saja dalam metode ini mufassir mengambil beberapa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang ada secara global. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali adalah Tafsir Al-Jalalain karya Jalal ad-Din Al-Suyuti dan Jalal ad-Din Al-Mahalli. Selanjutnya, metode tahlili. Metode tafsir tahlili juga disebut sebagai metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, Mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Dalam melakukan penafsiran, mufassir memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat, sehingga terlihat seperti pembahasan yang parsial dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan oleh para mufassir. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili adalah Tafsir Al-Jalalain karya Tafsir Al-Mukhtasar karya Komite Ulama, produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Panjistu. Ya, saya akan menjelaskan metode muqaron. Metode muqaron ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis
bagi yang segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama. Tafsir dengan menonjolkan segi pendapat tertentu dari objek yang berbanding macam-macam. Ada macam-macamnya ada 3, yaitu perbandingannya ayat Al-Quran dengan ayat lain. Terus kedua, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. Ketiga, perbandingan mutasir dengan mutasir lain. Metode Maudu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabul nuzul, al-nuzul, kosakata, dan sebagiannya. Ada menurut Al-Parmawi, metode Maudu'i dibagi menjadi 2, yaitu ada Maudu'i surat, Maudu'i atau temapik. Maudu'i surat yaitu menjelaskan suatu syarat-syarat secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surat tersebut. Sedangkan Maudu'i atau tematik, tafsir dengan metode Maudu'i adalah menjelaskan konsep Al-Quran tentang surat masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun secara ayat Al-Quran dan membicarakan tema tersebut. Kemudian masing-masing ayat dikaji secara komprehensif, mendalam, dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan metodologi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.